Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sekarang ada Kenzi Horizon untuk Saltwater konsepnya di review kita kali ini ya. Yang setahu saya ini tersedia di ukuran 4000, 5000 dan 6000. Yang saya pegang size 5000 nya. Lalu untuk isian dalam boxnya seperti ini. Ada satu manual book. Tapi di manual booknya kayak Aika lama ya, atau Kenko, kayak Kenko ini, kayak gambar Kenko. Ya sekedar ini aja lah, manual instruction lah ya. Manual instruction saya kira tentang part-part atau yang skematik yang ada di reelnya, ternyata bukan, ini hanya manual instruction aja. Oke, kita ke simpan aja. Untuk Horizon kayaknya ini terlalu jauh ya, terlalu dekat. Kita mau coba lihat aja unitnya. Seperti ini, dia dapat aksesoris apa ini namanya? Kenapa sarung tangannya cuma satu? Lupa satu lagi. Ini electroplating juga ya, warnanya electroplating juga, jadi saya pakai sarung tangan. Ini dapat reel stand ya, dapat reel stand di aksesorisnya ya. Terus untuk reelnya seperti ini. Nah, ini untuk Kenzi Horizon. Tuh, ini aja udah ada jejak si gundu. Jejak si gundu. Ya, ini deh. Sengaja pakai sarung tangan karena udah tahu dari warnanya ya, pasti ini kromatik atau bukan kromatik, apa sebutannya, electroplating ya, electroplating, atau yang mungkin bahasa umumnya chrome gitu, bahasa umumnya chrome. Lihat speknya bentar ya. Ini yang saya pegang ukuran 5000 dengan spesifikasi stainless steel ball bearing, 5 rubber seal dan 3 pasang carbon tex drag washernya ya. Untuk rasionya ada di 471, power drag 18 kg, berat 399. Line capacity 035240, carbon knob, carbon rotor, carbon body. Ini ada line up baru lagi yang menggunakan carbon rotor sama body. Stainless steel main shaft 8+1 power handle dan CNC aluminium spool. Ini saya pengen bikin videonya bongkar dulu langsung review, tapi entahlah. Agak bingung juga jadinya konsep videonya kalau gini-gini aja, nanti gitu-gitu aja ya. Mau dibikin beda, aneh-aneh, tetap aja tujuannya promosi sambil review. Oke, lanjut aja lah. Ini untuk penampakannya dari sebelah kanan. Ntar ya, saya coba hilangin dulu jejak-jejak yang sidik jarinya ya. Sidik jarinya kita hilangin dulu, karena memang bukan hanya sidik jari sih, memang jadi kalau diproduksi reel kan pasti pakai pelumas dan lain sebagainya. Seperti ini untuk Horizon ya, dia kromatik ya, seperti ini di bagian atasnya, seperti ini di bagian samping kiri, seperti ini bagian depan kayak gini ya. Untuk si drag spoolnya kayak gini. Nah, ini Kenzi Horizon size 5000. Untuk size 5000 yang saya tahu beda sama size 4000, karena size 4000 itu ada di rasio 521. Kalau ini rasio 471, jadi size-nya memang cukup besar, setara sama reel ukuran 6000. Nah, untuk daya tampung tali banyak sih ini. Tadi di situ 035 240 meter ya, 040 180, 045 140 itu tali gede-gede semua ya. Untuk putaran dia halus seperti ini, dan untuk rasio ada di 4.7. Kita coba aja. Ntar nyalain dulu. 1 2 3 4 ya, 4.7 ya. Nggak nyampe 5 ya. Kalau sampai 5 dia balik sini lagi. 4.7 pantesan enteng.
menjadi reel ukuran besar yang bisa dipakai jigging atau dasaran dengan 1 water konsepnya dan daya tampung tali yang besar. Umumnya sih kalau untuk size gini, teman-teman pengguna air laut ya lebih dominan, dan ini menjadi alternatif terbaru lagi, line up terbaru lagi dari Kenzi. Buat teman-teman yang mau ini, menurut saya masuk kategori yang asik juga ya, nuansa baru dari Kenzi 1 water konsep. Untuk penampilannya di sini untuk tulisan horizon ada di bagian kiri dari bodi, di bagian kanan ada HZ 5000. Ya, saya bilang udah pakai sarung tangan pun tetap ya, harusnya sarung tangannya yang full ini. HZ 5000 di bagian kanan. Di sini ada tulisan 1 water konsep. Lalu di bagian bawahnya ada 8+1 stainless steel ball bearing ya. Ini untuk Kenzi Horizon. Oke, kita langsung aja intip jeroannya. Jeroannya saya tuh bisa dibilang baru kemarin nge-review 1 reel spinning Kenzi, itu baru kemarin yang di varian excellent. Saya nggak punya Aika, saya nggak punya Kenko, saya nggak punya The Coral istilahnya, baru punya itu. Dan ini jadi Kenzi kedua yang ada di review reel spinning saya ya. Review reel spinning beda sama Rambo. Kalau Rambo itu BCOH lah ya. Untuk di bagian drag washernya ada 3 lapis 3 lapis drag washer yang grease-nya sudah cukup banyak ya, seperti ini 3 lapis. Dan untuk warna dari key washernya juga ini berbeda ya, bukan silver yang mungkin lah di beberapa reel itu mudah korosi. Kalau ini enggak, insya Allah udah bisa dipastikan ini tidak mudah korosi, karena saya juga sempat punya beberapa reel yang ya bisa dibilang pertama kali lah ngincar yang kayak gitu tuh, karena lebih tahan korosi. Di bagian depannya tutup drag washernya ya, ini ada rubber seal seperti ini. Lalu di bagian clickernya seperti ini dia. Untuk bunyi clicker, siapa tahu mau denger dulu nih. Kalau ini pasti nyaring ya. Jadi untuk bunyi clickernya udah pasti nyaring dari konsep clicker seperti ini ya. Atau banyak orang nyebut advance clicker, saltwater clicker, atau clicker apalah gitu dan lain sebagainya. Untuk bahan yang dipakainya yang pakai bahan plat ini ya, bukan yang pakai besi bulat atau kayak kawat gitu ya. Ini lebih ke plat. Terus di sini ada o-ring sebagai stopper di bagian clicker sini. Ada 1 support bearing di bagian spool. 4 dia. Nah itu ya, ada 1 support bearing di bagian spool. Ini untuk clickernya ya. Untuk clickernya seperti ini. Ini untuk spacer di bagian belakang ada 2 ya. Spacer di bagian belakang ada 2. Di bagian depan clicker ada 1 spacer di depan, di setelah bearing ya. Oke, kalau untuk putaran halus dan bagus, ini di sini tinggal ke, mau lihat bodi dulu ya. Iya, dalemannya ya. Ini diary saya ya. Jadi kalau teman-teman mau komentar gimana-gimana ya monggo ya, mau, karena di video kemarin juga udah ada komentar-komentar juga, diskusi baik-baik ya. Tapi intinya video ini lebih ke diary produk yang kita pegang gitu di sini ya. Daripada menguak begitu saja, lebih baik di videoin, bisa jadi diary atau bisa jadi konten promosi. Ini konsepnya sama sih kayak yang kemarin ya, ada penutup di bagian apa namanya, spool, rotor ya. Terus untuk kuncinya ini menggunakan kunci ukuran 12. Di sini ada 1 seal lagi. Nah ini reviewnya kalau saya ngaclok-ngaclok ya. Ngaclok-ngaclok karena sepengennya aja ngebahasnya apa aja. Pengen ngebahas ini, pengen ngebahas itu gitu ya. Tadi untuk rubber seal udah pastilah ya, kalau di bagian
em, cap cap kanan. Di bagian penutup sini ya udah pasti ada o-ring. Tuh, udah ada pasti o-ring. Di bagian sini juga sudah ada o-ring. Di bagian drag washer sudah ada tutup drag washer udah ada o-ring, dan di sini juga sudah ada o-ring. Jadi untuk proteksi sealnya itu sudah ada semua. Terus di bagian sini juga ini ada penutup, dan ini keren. Di bagian belakang sini lah ya, dia ada o-ring juga, atau ada rubber seal lah bisa dibilangnya. Mau rubber seal, mau o-ring ukuran besar, apapun itu, intinya dia sebagai pelindung ya dari cipratan air yang mengenai bodi dari reelnya, entah itu air yang bertekanan ataupun air yang tidak bertekanan ya. Kita langsung bongkar. Nggak kesini dulu, Kapten, ceritanya juga. Ya tapi di situ udah ada o-ringnya. Kita ke bagian rotor ya. Ngedadak bego mulu. Ini teman-teman, ini kan warnanya electroplating ya. Electroplating itu ada krom-kromnya lah, mengkilap seperti ini. Dan ini akan berubah warnanya ketika daya pantul dari ruangannya seperti apa. Ruangan saya pakai warna abu-abu, jadi memang kelihatannya hitam ya. Terus ini tekstur atau komponnya betul karbon atau enggak, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini beberapa reel yang udah kita punya juga. Kalau yang berbahan karbon memang seperti ini. Jadi memang betul valid buat saya ini berbahan karbon, karena memang punya kekuatan dari rotor yang bagus ya. Jadi rigidnya rotor ini keren banget. Dengan tenaga yang lumayan ya, bukan yang sangat besar, tapi dengan tenaga yang lumayan, ini tidak ada fleksibilitas yang tinggi atau tidak ada goyangan yang terlalu besar di sini, khususnya di sini ya. Ketika ada tekanan tali ya, ikan strike nih, talinya kan dia akan neken ya. Nah otomatis dari sini, dari bagian ini ke dari bagian bell assembly ke bagian rotor ini tidak ada bendingan atau tidak ada gerakan yang ekstrim di bagian rotornya. Itu keren sih buat saya. Menurut saya ini bagus. Dan ya inilah validasinya, ada bahan karbon di rotornya. Karena dari luar dia tidak menggunakan konsep karbon warnanya. Nah, untuk taunya sedikit diintip seperti ini ya. Ini konten intip-intipan jeroan. Sambil diskusi, sambil promosi ya. Tetap promosi. Nanti teman-teman yang mau beli main ke link deskripsi ya. Jalan-jalan di link deskripsi kita, nanti ada linknya. Oke, sambil support biar bisa nge-review yang lainnya. Ini untuk bagian bell wire ya. Ini bell wire, ini untuk line roller. Line rollernya seperti ini. Ada jalur khusus lah, bisa dibilang tali harus ada di dalam situ. Terus bagian bawahnya kayak gini. Untuk bagian atasnya baru support bearing. Jadi bagian bawah dari line roller ini kayak ketutup gini ya. Ketutup seperti ini. Lalu untuk bearingnya ada di sini. Untuk bearingnya menggunakan bearing tertutup depan belakang. Nice, ini udah bagus ya. Terus tadi yang di support bearing tuh tertutup juga ya. Support spool ya, itu juga tertutup. Lap lagi ya. Kalau di bagian sini saya rasa udah pasti sih pakai besi ya. Insya Allah lah. Zaman now gitu 2024 dengan harga 400 ribuan ya. 400 ribuan kalau belum menggunakan bahan-bahan besi dan konsepnya SW, ini nggak valid ya. Tapi kalau saya rasa kalau dari Kenzimo udah valid, sudah aman ya, sudah menggunakan besi. Untuk grease juga udah bagus. Jadi kalau misalkan dulu di era-era banyak kekeringan ya, istilahnya banyak kekeringan tuh, grease-nya masih sedikit di sektor ini, itu kita harus sebelum pakai kita harus buka, kita harus re-grease lagi gitu-gitu ya.
Nah kalau sekarang ini sudah lebih baik sih menurut saya, kelihatannya udah oke. Sudah nggak perlu banyak di regrease lagi. Dari kemarin yang excellent juga sama nggak. Di sini juga udah cukup banyak, di baut-bautnya juga ini udah ada pelumas. Bagus. Jadi menurut saya udah ready to use lah. Tinggal gas aja. Tinggal ngegas aja. Lanjut ke bagian body sekarang ya. Saya tuh belum pernah nge-review Kenzi spinning yang viral pun istilahnya. Dulu bukan viral lah, yang sangat berguna bagi banyak orang. The Coral misalkan. The Coral itu punya umur produk cukup panjang ya. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun dia bertahan. The Coral. Terus sempat viral juga Kenko Aika ya, yang bahan karbon tuh saya kalau nggak salah Kenko ya. Itu bahan karbon. Kalau Aika kemarin yang excellent itu sempat saya singgung, dia mirip sama Aika. Saya hanya lihat gambar aja, saya nggak punya. Ini bagus ya, penutupnya nggak ngatung ya. Penutup nggak ngatung, aman insya Allah. Buat teman-teman yang mau nyinyir, dah nggak musim pakai magnet. Mungkin kalian bukan kelasnya kami ya. Kalau saya memang kelasnya standar yang menggunakan menggunakan reaksi ya, sedikitnya. Tapi nggak pakai magnet gede. Kalau pakai magnet gede mah naplok. Nggak gini, bagus ya. Nah kalau baut mah masih ya. Itu standarnya kita tetap ada penggunaan. Karena apa? Yang nonton ini mungkin bukan Sultan semua, dan Sultan mungkin nggak akan mampir ke channel-channel kayak gini ya. Yang mampir ke channel-channel ini mungkin ya yang sama satu frekuensi sama kita, yang ya mikir-mikir mau beli apa, pilih apa. Itu biasanya yang mampir-mampir ke channel kita. Jadi kalau ada Sultan mau bilang nggak musim lah pakai magnet dan lain sebagainya, ya mohon maaf. Kita belum setinggi itu standarnya. Jadi kita masih bermain di ya kelas-kelas ramah lingkungan lah, ramah dompet juga. Ini untuk pinionnya ya. Pinion gearnya ada satu support bearing depan, satu one way, dan ada support bearing juga di belakangnya. Ini one way dan ini yang support bearing belakang. Ini seperti ini ya. Untuk bagian pinion gearnya. Terus main shaftnya kan katanya pakai ini ya, pakai stainless steel ya. Ini bagus nih ya, setidaknya tidak neplak banget gitu. Beda sama yang sebelumnya yang sempat saya lihat itu di reviewnya masih rada nempel itu. Kalau ini enggak, emang berarti valid ya spesifikasinya. Dan Kenzi itu menurut saya dari dulu juga cenderung apa ya, cenderung jujur lah dari awal, dari dulu, dari generasi sebelumnya. Mungkin dulu belum sempurna, sekarang sudah lebih sempurna lagi. Bahkan saya punya produk-produk yang serupanya dengan Kenzi, ada juga yang dengan best deal istilahnya. Mungkin kalau teman-teman nonton ke akun, main ke channel saya, dulu ada Virtus Sigmatic lah ya. Virtus Sigmatic bisa dibilang versus killer, Kenzi killer plus oncak killer, karena si Sigmatic itu dengan body karbon tapi yang ngejualnya harganya murah banget, nggak nyampe 300.000. Ini untuk baut semua sama ya, baut semua sama. Nah ini teman-teman udah kelihatan ya dari ini karbonnya, dari apa namanya, warna jeroannya ya. Tar. Ini ada satu baut lagi nggak ada sih, udah aman. Ini teh kelihatan karbonnya atau enggak gitu. Nah seperti ini. Oke, nah di sini ya, sebentar kita simpan dulu bentar ya. Nah ini ya, ini kelihatan ya tekstur karbonnya. Ini karbon komposit, jadi beda kalau sama grafit ya. Betul, valid, dan ini kerasa banget rigid ya. Aduh, malah nggak saya kontenin ya. Ini pas di geol-geol gitulah istilahnya ya. Ini bodinya kerasa banget rigidnya. Valid ya, ada satu bearing di sana.
untuk bagian bodinya. Terus ini bagian bodi sebelah kanannya ada dua slider guide ya. Slider guide-nya di bagian atas satu, di bagian bawah satu. Maaf tadi lepas. Ini untuk giginya. Main gearnya kuningan, zinc ya. Asnya pakai bahan stainless. Terus ini untuk bagian main shaft tebal ya, karena ini ukuran 5000 kali ya. Ini untuk slidernya, apa slider ya, untuk yang ketemu sama OSC-nya ya. Nah ini tadi yang saya bilang ada dua ya, slider guide-nya itu dua. Bentar saya coba pasangin dulu. Tadi langsung lepas sih soalnya. Nah satu di atas, satu di bawah seperti ini. Sedikit lebih steady karena kalau ada dua gini yang kuncinya atas bawah. Ya intinya gitulah, ini ada dua ya. Teman-teman bisa lihat. Ini harusnya kalau one way depannya kepasang mah lebih diem. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi slider guide-nya ada dua. Ketika ini tertutup ini nggak akan terlalu goyang-goyang ya. Ini udah bagus menurut saya. Ada dua slider gini bagus, dan ini pasti berfungsi dan berguna dengan baik. Nah di bagian kanan sana ada satu bearing lagi, dan di sini kayak ada bearing ya. Bagian sini kayak ada bearing. Jadi mau ngintip dulu. Wey, kontennya gila panjang bener ya. 21 menit, biarin lah. Ini mah sesi curhat soalnya. Sesi curhat ini mah, bukan konten. Di sini ada satu bearing. Aduh nyangkut. Kalau udah nyangkut males deh. Intinya ada bearing ya bangku ya. Di sini ada satu bearing tuh. Teman-teman bisa lihat ya, ada bearing. Ini support bearing. Jadi bearingnya ada 8 kan tadi tulisannya. Di mana aja sih 8? 1 2 3 4 5 6 7. Mana 7? Itu udah ada ya 7. Satu lagi di mana coba? Nggak tahu ya? Tahu atuh, masa nggak tahu? Di sini guys. Koin, mana koin, sebentar ya. Nah, satu lagi ada di sini guys. Ini saya baru tahu ya, ternyata kalau ngebuka ini lebih baik pakai, ada o-ring juga nih. Lebih baik pakai koin 100 perakan, karena ini bahannya nggak keras, jadi nggak akan terlalu ngerusak ini ya. Ini juga baru tahu setelah berapa kali bikin review. Dan ini ada o-ring, ada karet juga, sehingga tidak mudah lepas. Itu udah bagus ya. Nah di bagian sini ini karbon ya. Ini konsepnya kayak si Rambo RB40 yang saya punya juga. Itu saya puji setinggi langit karena produknya solutif ya. Bener-bener solutif ketika mau main jigging. Pengen nyobain pakai overhead, tapi kalau dananya nggak nyampe ke overhead yang profesional, atau misalkan pengen yang lebih ringan overheadnya, bisa pakai Rambo, itu recommended banget. Cuma sayangnya RB40 lagi kosong. Kalau RB25 masih ready ya. Ini untuk handle-nya removable ya. Dan untuk bearingnya ada di sini tadi. Satu busing di bagian belakang, dan ini ada bearing di sini. Oke, jadi total 8 bearing. Insya Allah semuanya bisa ditemukan. Dan ya itu trennya dari dulu ya. Kenzi itu sebetulnya nggak terlalu bermain gimmick ya. Tidak banyak bermain gimmick. Ngeluarin produk juga sedikit, tapi long term. Jadi kalau Kenzi itu bikin produk umurnya panjang-panjang, kuantitasnya banyak. Nah itu menurut saya menjadi lebih baik. Namun beberapa ketersediaan spare part dari Kenzi itu kadang-kadang agak sulit. Jadi mungkin kalau spare part harus cari kanibalan dan lain sebagainya. Semoga kedepannya Kenzi bisa ngadain spare part ya. Mungkin di beberapa toko saya nemu juga, misalkan ada Kenzi The Coral yang udah dipecah sama yang punyanya dan dijual secara ecer, misalkan dijual gearnya aja, dijual bodinya aja, itu ada. Saya nemuin beberapa toko yang jual seperti itu. Semoga nanti bisa dari official Kenzi-nya. Sekian dari saya. Kalau video ini bermanfaat silahkan digaskan, like dan subscribe ya. Kalau misalkan
teman-teman mau beli nanti cek di link deskripsi. Dengan teman-teman memencet itu dan belanja dari situ juga teman-teman support ke saya, siapa tahu saya punya rezeki lagi untuk nge-review yang lainnya ya. Karena qadarullah ini jajan olangan atau masih beli sendiri ya, makanya review saya sedikit telat. Apapun barangnya cenderung saya terlambat karena harus nabung dulu ya, atau nanti saya bikin link Saweria, siapa tahu ada yang mau support ke channel saya. Tapi terima kasih sebelumnya, salam hormat, jangan lupa like dan subscribe. Saya Fajar di sini, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.